Malam itu begitu sunyi, bahkan angin seakan enggan bertiup. Langit gelap tanpa bintang, menyisakan hanya rembulan pucat yang tertutup sebagian oleh awan tebal. Di tengah kesunyian, sebuah desa terpencil di pedalaman hutan Jawa Timur menyimpan kisah kelam yang hampir terlupakan. Desa itu bukan sembarang desa. Penduduknya hidup dengan aturan-aturan tak tertulis dan keyakinan kuno yang diwariskan turun-temurun. Desa ini dikenal sebagai Desa Penari, sebuah tempat di mana dunia nyata dan alam gaib saling bersinggungan dengan tipis, menuntut setiap orang yang datang untuk berhati-hati, atau mereka akan merasakan konsekuensi paling mengerikan. Kisah ini bermula ketika sekelompok mahasiswa, 6 orang tepatnya, dikirim ke desa ini untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata, KKN. Mereka terdiri dari 2 perempuan bernama Nur dan Ayu, serta 4 laki-laki, Bima, Anton, Wahyu, dan Widya. Mereka datang dengan penuh semangat, berharap bisa mengabdi dan membantu masyarakat desa. Namun, yang menanti mereka bukan sekadar tugas akademik, melainkan sebuah pengalaman di luar nalar manusia, pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika pertama kali tiba di desa, suasana desa sudah terasa janggal. Tidak ada sambutan hangat dari warga, hanya tatapan dingin dan bisikan samar di balik pintu-pintu kayu yang usang. Kepala desa, seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung, menyambut mereka dengan pesan yang penuh tanda bahaya. Selama kalian di sini, jangan melanggar aturan. Ini bukan tempat untuk sembarangan bertindak. Awalnya, mereka menganggap pesan itu hanya bagian dari norma adat setempat. Namun, semakin lama mereka tinggal, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Warga desa tampak selalu waspada, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali mereka melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan saat senja mulai turun. Suara gamelan samar-samar terdengar dari dalam hutan, meskipun tidak ada tanda-tanda ada upacara di desa. Bulu kuduk mereka sering berdiri tiba-tiba, disertai dengan perasaan diawasi yang sulit dijelaskan. Semua mahasiswa mulai merasakan kejanggalan, tapi Bima dan Ayu adalah yang paling terpengaruh. Keduanya sering terlihat berbisik-bisik dan bertingkah aneh, seperti menyembunyikan sesuatu dari yang lain. Widya, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai mendapat mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat seorang perempuan cantik dengan wajah pucat, mengenakan selendang merah dan menari di tengah hutan. Setiap kali Widya mencoba mendekat, perempuan itu berbalik dengan senyum mengerikan, dan mimpi pun berakhir dengan jeritan yang menggema di kepalanya. Puncak dari kengerian itu terjadi pada suatu malam ketika Ayu dan Bima memutuskan untuk melanggar aturan paling penting di desa tersebut. Mereka pergi ke sebuah tempat terlarang, sebuah area di dalam hutan yang dikenal dengan sebutan Alas Keramat. Meskipun sudah diperingatkan oleh warga dan teman-temannya, mereka tetap nekat masuk, tertarik oleh suara gamelan mistis yang terdengar memanggil. Di sana, mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka lihat. Sekelompok makhluk gaib yang sedang menari dengan anggun di bawah cahaya bulan. Sosok perempuan berselendang merah dari mimpi Widya adalah salah satunya, dan matanya kini menatap langsung ke arah Ayu dan Bima. Tidak ada jalan keluar bagi mereka sejak saat itu. Setelah kejadian di malam itu, keadaan semakin memburuk. Bima sering terlihat berbicara sendiri, seperti kerasukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ayu mulai mengalami serangan panik, tubuhnya sering terasa panas seperti terbakar meskipun suhu udara malam terasa dingin menusuk. Nur dan Widya tahu bahwa mereka harus mencari pertolongan, tapi tidak ada seorang pun di desa yang mau membantu. Para warga hanya berkata dengan dingin, mereka sudah terpilih. Tidak ada yang bisa dilakukan. Suasana semakin mencekam ketika salah satu dari mereka, Anton, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya kaku, matanya melotot ketakutan setiap kali malam tiba, seakan ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Di saat yang sama, Widya mulai mendengar langkah kaki yang mengikuti di belakangnya setiap kali ia berjalan sendirian. Suara itu berhenti setiap kali ia menoleh, namun ia tahu ada sesuatu di sana, mengintai, menunggu. Malam terakhir mereka di Desa Penari menjadi malam paling mencekam. Nur, Widya, dan Wahyu mencoba melakukan ritual kecil untuk meminta maaf dan mengusir energi negatif yang menempel pada teman-teman mereka. Mereka menyalakan dupa dan membaca doa di dalam rumah penginapan yang kini terasa seperti penjara. Namun, doa-doa mereka seolah tidak berarti. Tepat di tengah ritual, suara gamelan kembali terdengar dari arah hutan,
semakin keras dan semakin menakutkan. Disusul oleh tawa perempuan yang melengking tinggi, seolah sedang mengejek usaha mereka. Lampu di penginapan tiba-tiba padam, dan kegelapan mutlak menyelimuti ruangan. Di saat itulah, pintu penginapan terbuka perlahan dengan suara berderit, dan sosok perempuan berselendang merah muncul di ambang pintu. Wajahnya tersenyum lebar, terlalu lebar hingga terlihat menyeramkan. Ia menari dengan gerakan lambat namun anggun, seperti mengundang mereka untuk ikut masuk dalam tarian kematian. Bima, yang sudah dalam kondisi setengah sadar, berdiri dan berjalan mendekati sosok itu, seolah terpikat oleh pesonanya. Ayu mencoba menahan tangannya, namun terlambat. Bima telah melewati ambang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia menghilang dalam kegelapan, diiringi oleh tawa melengking sosok perempuan itu. Ayu jatuh berlutut dan menangis histeris, menyadari bahwa tidak ada jalan kembali bagi mereka. Keesokan paginya, hanya tersisa Nur, Widya, dan Wahyu yang berhasil bertahan. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan desa itu tanpa menoleh ke belakang. Kepala desa hanya menatap mereka dengan wajah datar, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi sejak awal. Kalian beruntung masih bisa pulang. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu, katanya dengan nada dingin. Namun, kisah mereka tidak berakhir di situ. Sesampainya di kota, Widya dan Nur masih merasakan kehadiran sosok perempuan berselendang merah. Terkadang mereka melihatnya sekilas di cermin atau mendengar suara gamelan dari kejauhan. Mereka tahu bahwa meskipun sudah meninggalkan desa penari, sesuatu telah mengikuti mereka, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Misteri desa penari tetap hidup, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Hingga kini, masih banyak yang bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar terjadi, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh rasa takut? Namun bagi mereka yang pernah mengalami sendiri horor itu, satu hal pasti, desa penari bukan sekadar cerita. Itu adalah pengingat bahwa ada dunia lain yang tak kasat mata. Dan terkadang, sekali kita melangkah terlalu jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kehidupan Nur dan Widya setelah kejadian itu tak pernah sama lagi. Mereka mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, namun rasa takut selalu mengintai di balik kesadaran mereka. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidur mereka. Dalam mimpi, mereka selalu terjebak di dalam hutan yang sama, dikelilingi pepohonan raksasa, dengan suara gamelan dan tawa perempuan yang menggema. Sosok berselendang merah itu tak pernah jauh. Terkadang ia hanya berdiri di kejauhan, tersenyum dengan mata tak berkedip. Di kali lain, ia menari, semakin mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari mereka. Widya mulai merasa terganggu secara mental. Ia selalu merasa seperti ada sosok yang mengikutinya, bahkan saat di keramaian. Setiap kali ia menoleh ke cermin atau memotret sesuatu, ia kerap melihat bayangan perempuan berselendang merah muncul sekilas, lalu menghilang. Nur mengalami hal yang lebih buruk. Ia mendapati tubuhnya sering memar tanpa sebab, dan setiap pagi, ada jejak kaki kecil berlumuran tanah di lantai kamarnya, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah datang mengunjunginya di malam hari. Suatu malam, saat Widya sedang sendirian di kamar kos, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu, tetapi rasa penasaran memaksanya untuk mengangkatnya. Di seberang telepon, tidak ada suara apapun. Hanya hening, diikuti suara gamelan yang familiar, seperti dari kedalaman hutan itu. Lalu terdengar suara perempuan berbisik pelan, "Kamu belum bisa lari, Widya." Telepon terputus begitu saja, meninggalkan Widya terisak di sudut kamar, merasa bahwa waktunya sudah hampir habis. Keesokan harinya, Nur dan Widya bertemu di sebuah kafe untuk membahas pengalaman mereka. Mereka sepakat bahwa sesuatu telah mengikuti mereka dari desa penari, dan jika tidak segera diselesaikan, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Nur menyarankan agar mereka mencari bantuan spiritual. Setelah bertanya kepada beberapa kenalan, mereka akhirnya menemukan seorang dukun tua bernama Mbah Seno, yang dikenal ahli dalam menangani gangguan dari dunia gaib. Saat mereka bertemu Mbah Seno, pria tua itu langsung mengerutkan kening setelah mendengar cerita mereka. Wajahnya mendadak serius, seolah-olah ia tahu persis apa yang sedang mereka hadapi. "Kalian tidak hanya membawa pulang kutukan," katanya sambil mengusap kemenyan di tangannya, "kalian telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka." Mbah Seno menjelaskan bahwa sosok perempuan berselendang merah bukanlah sekadar makhluk gaib biasa.
Ia adalah salah satu penari dari alam lain, entitas kuno yang terikat dengan tarian dan ritual yang dilakukan di dalam hutan keramat desa penari. Ketika Bima dan Ayu melanggar aturan dan masuk ke wilayah terlarang, mereka telah menodai kesakralan tempat itu, membuat penari gaib tersebut marah dan menuntut korban. Sekarang, sosok itu mengikuti Nur dan Widya, menganggap mereka bagian dari kesalahan itu. Ia tidak akan berhenti sebelum mendapat apa yang diinginkannya, kata Mbah Seno dengan nada dingin. Sang dukun menawarkan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu. Mereka harus kembali ke desa dan melakukan ritual permohonan maaf di tempat yang sama. Namun, ada risiko besar. Jika mereka gagal, jiwa mereka akan selamanya terperangkap di alam gaib, menari bersama makhluk-makhluk itu dalam kegelapan abadi. Nur dan Widya tidak punya pilihan lain. Waktu mereka semakin sedikit, dan tanda-tanda kehadiran sosok berselendang merah semakin kuat. Malam itu juga, mereka berangkat menuju desa penari, ditemani oleh Mbah Seno dan beberapa pengikutnya. Perjalanan menuju desa terasa seperti mimpi buruk. Udara di sekitar hutan begitu berat dan mencekik. Awan hitam bergulung-gulung di langit, seolah-olah menutupi segala harapan yang tersisa. Setiap langkah yang mereka ambil terasa membawa mereka lebih dalam kegelapan yang tak terukur. Sesampainya di desa, suasana lebih sunyi daripada sebelumnya. Tak ada seorang pun keluar dari rumah mereka, seakan tahu bahwa malam itu adalah malam penentu. Tanpa menunggu lama, rombongan langsung menuju alas keramat di tengah hutan, tempat di mana semuanya bermula. Nur dan Widya merasa tubuh mereka semakin berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Seno memimpin mereka dengan doa dan mantra, menyalakan kemenyan untuk membuka jalan dan melindungi mereka dari gangguan. Ketika mereka tiba di tengah hutan, suara gamelan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan memekakan telinga. Bayangan sosok-sosok gaib mulai muncul di antara pepohonan, menari dengan gerakan lambat dan anggun. Di antara mereka, perempuan berselendang merah muncul, matanya menyala seperti bara api, dan senyumnya semakin lebar, memamerkan deretan gigi yang tajam. Mbah Seno segera memulai ritual. Ia menginstruksikan Nur dan Widya untuk menaburkan bunga dan membaca permohonan maaf di tengah lingkaran yang telah ia buat. Mereka melafalkan doa dengan gemetar. Namun sosok perempuan itu terus mendekat, menari di sekitar mereka dengan tatapan penuh dendam. Udara semakin dingin, dan angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Tiba-tiba, sosok berselendang merah berhenti menari dan menatap langsung ke mata Widya. Perempuan itu membuka mulutnya, dan suara jeritan melengking terdengar, membuat semua orang memegangi telinga mereka. Cahaya bulan redup, dan dunia seakan berputar. Mbah Seno berteriak kepada Nur dan Widya agar tidak berhenti membaca mantra. Namun keduanya sudah berada di ambang ketakutan. Tepat ketika sosok itu hendak menyentuh Widya, Mbah Seno melemparkan sesaji terakhir, sebuah kain putih yang telah diritualkan. Seketika, sosok perempuan itu mundur, terjerat oleh energi dari kain tersebut. Teriakannya semakin memekakan, dan tubuhnya perlahan menghilang menjadi kabut hitam. Suara gamelan pun perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Ritual selesai. Nur dan Widya jatuh terduduk, merasa seolah-olah beban ribuan tahun baru saja terangkat dari dada mereka. Namun, Mbah Seno memperingatkan mereka dengan suara rendah. Kalian boleh pergi, tapi ingat, beberapa pintu, jika sudah terbuka, tak pernah benar-benar tertutup. Nur dan Widya akhirnya meninggalkan desa penari, berharap bahwa kutukan itu telah berakhir. Namun, di dalam hati mereka, tersisa perasaan was-was. Setiap kali mendengar suara gamelan atau melihat selendang merah, mereka tak bisa menahan diri untuk menoleh. Takut kalau sosok itu belum benar-benar pergi. Dan pada malam-malam tertentu, ketika bulan pucat menggantung di langit, mereka merasa ada sesuatu yang menari di pinggiran mimpi mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali.